Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Apa kabar tanah laut? Apa kabar Bajuin? Alhamdulillahirabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau Tuhan membeli peniti, aduh lupa pula pantunnya. Kalau Tuhan membeli peniti, peniti dipakai, disemat di kain. Katanya Ustadz Somad ceramahnya menenangkan hati, yang paling penting menenangkan angin. Angin malam ini luar biasa. Saya khawatir ini kalau berhenti angin ini pas saya berdiri terhembus angin pula saya. Insya Allah berkat doa para habaib, para alim, para ulama, para guru, barokat sholawat yang dibacakan guru kita beserta grup hadrah, insya Allah keberkahan hadir bersama kita malam ini, insya Allah. Malam ini acaranya menyambut maulid, menyambut Rabiul Awal, menyambut bulan kelahiran. Belum maulidnya sudah begini ramainya, apalagi maulidnya nanti. Betul? Beginilah kecintaan masyarakat tanah laut. Tanahnya saya sudah lihat, lautnya belum. Panitianya malam ini Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah anak-anak muda. Betul? Di tempat lain anak muda sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan mabuknya, sibuk dengan ganjanya, sibuk dengan sabunya, sibuk dengan LGBT-nya, sibuk dengan pacarnya. Tapi di Bajuin anak muda sibuk mempersiapkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berkata, ini Ustadz akhir zaman, zaman sangat gila, zaman edan, anak muda sudah tidak ada yang baik. Di kampung kamu mungkin, tapi di Bajuin anak mudanya luar biasa. Allah Akbar. Bagaimana mereka bisa membuat pentas, mengumpulkan orang ramai. Ini anak muda calon pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Bapak Bupati malam ini meminta maaf kepada semua masyarakat. Begitulah adab mengajarkan kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan apa ya? Diberikan yang lebih baik lagi di masa akan datang, insya Allah. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol, tak ada manusia yang tak lepas dari silap dan salah. Kalau ada orang berkata, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Betul? Maka Ustadz Abdul Somad yang paling banyak silap salahnya. Kalau dia menyampaikan tausiah, itu kata-katanya adalah kesilapan, adalah kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, insya Allah. Astaghfirullah Rabbal Barah. Ini datang dari belakang, gemuk nampak saya di layar itu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad malam ini membuat kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, meramaikan masjid-masjidnya. Ustadz Somad ceramah kenapa tidak di masjid? Kenapa di tanah lapang? Kalau ada orang yang ngomong begitu, karena dia lihat rekaman tausiahnya cuman lihat Abdul Somad saja, dia tidak lihat jamaahnya. Maka kameramen arahkan ke jamaah. Kira-kira masjid mana yang sanggup menyambut manusia sebanyak ini? Pandang ke kanan, manusia semua sampai ke atas pemadam kebakaran. Pandang ke kiri, manusia semuanya tak bertepi. Pandang ke depan, ini lautan manusia, tanah laut manusia.
Mudah-mudahan keramaian-keramaian karena sunnah, karena Rasulullah, karena cinta kepada Allah, bukan karena perbuatan maksiat. Betul? Anak-anak muda di tempat lain menjadi panitia judi, khamar, mabuk, zina, maksiat. Tapi tidak demikian malam ini anak mudanya, mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Yang merusak anak muda ini ada 5. Bisa diingat? Belum saya kasih tahu. Ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, yang merusak anak muda, innamal khamru, khamar, cairan anggur. Anggur diambil, anggur muda, anggur tua, anggur busuk, anggur hitam, anggur hijau, diinjak beramai-ramai. Setelah itu disaring, setelah disaring dimasukkan ke botol, disimpan selama seminggu. Akhirnya terjadi proses fermentasi, berbuih, diminum, mabuk, hilang akal, tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana bini dia, mana bini orang. Maka di dalam Islam diharamkan khamar. Zaman dulu khamar itu adalah cairan anggur. Zaman sekarang bukan cuman anggur, semua yang menghilangkan akal sehat diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganja, sabu, morfin, narkoba. Nah, tak usahlah saya sebutkan semua. Nanti kalau saya sebutkan semua curiga Pak Badan Narkotika Nasional. Ini Ustadz Somad kok hafal semua. Ya Allah, selamatkan anak-anak Karang Taruna Bajwin dari semua perbuatan ini insya Allah. Orang tua jangan sampai lupa mengontrol anak-anaknya walaupun sudah lewat umur 18 tahun. Betul? Dia sudah dewasa Pak Ustadz, sudah bisa cari uang sendiri. Ngapain kita urus? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, anak-anak tidak pernah tua, tidak pernah dewasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para bapak, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu. Bapak mesti bertanya, kamu mau kemana? Pulang jam berapa? Itu di kamarmu kenapa ada tanam-tanaman? Itu bunga Pak. Oh bukan ganja, bukan. Itu kenapa di kamarmu ada cairan, botol, saya sudah cium, saya pegang ke tangan dingin. Itu khamar, itu parfum Pak. Oh, ibu juga mesti bertanya, kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Uang jajan beli apa? Kenapa wajahmu kusam? Kenapa? Kalau sampai kita diam, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Anak-anak muda Bajwin dikumpulkan oleh guru Ansar, akhirnya dididik membaca Simtud Durar. Akhirnya malam ini bersama-sama pukulan gendang seirama. Orangnya soleh baik-baik. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, inilah mereka. Bagi yang ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara nikah, ada nikah sekali lagi, undang mereka. Jangan lagi pakai dangdut, keyboard tunggal, rok pendek, maksiat, dosa. Maka ini adalah menjaga semuanya supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda, beri dia kepercayaan. Saya nggak percaya sama anak muda, kasih dulu, angkat dia jadi panitia. Akhirnya malam ini berhasil. Anak muda Karang Taruna yang sampai sekarang, sampai malam ini, sampai besok malam, sampai akhir hayat menutup mata dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini datang menjaga akal, supaya akal ini jangan rusak, supaya akal ini jangan hilang, supaya akal ini jangan pesong, supaya jangan sampai gila. Maka tidak ada alasan untuk memakai narkoba. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari narkoba. Penjara sudah terlalu penuh, uang negara sudah habis dipakai para
pemakai narkoba. Saya tausiah di salah satu LP, lembaga pemasyarakatan. Saya tanya Bapak kepala LP, berapa orang yang ada di LP ini Pak? 1000 orang Pak Ustadz. Berapa piring nasi dihabiskannya itu? Berapa ikan asinnya? Berapa air minumnya? Tapi saya nggak nanya ke Pak, saya diam aja. Itu dalam hati saya aja. Dari 1000 itu apa aja kejahatannya Pak? 800-nya, 80%-nya, sebagian besarnya narkoba Pak Ustadz. Maka tidak ada alasan. Kalau ada jamaah yang anaknya sudah ketahuan pakai narkoba, jangan malu, jangan sungkan, jangan sampai disimpan. Kalau disimpan, itu hanya menyimpan bom atom yang akan meledak pada masanya. Bam! Akhirnya tidak ada ampun. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Laporkan segera ke Badan Narkotika Nasional. Setuju? Dari bunyinya nggak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diceramahi orang pemakai narkoba. Kenapa? Dia nggak hadir pengajian. Anak SD yang belum tahu pakai narkoba yang mahal, yang hebat, yang pakai duit mahal, tetap juga pakai ya narkoba level SD lah. Apa itu? Lem kambing. Dibeli ke toko bangunan. Wahai bapak-bapak toko bangunan, toko semen, batu bata, kerikil, pipa, jangan kasih anak-anak kalau beli lem, tanya dulu ini untuk apa, mana surat rekomendasi dari RT RW. Jangan sampai kita kasih begitu saja. Kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ketahuan ngelem di bawah pohon di samping pos, tempeleng sama Pak Kapolsek. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut sama Allah. Udah mabuk sudah hilang. Beli bensin disedot, beli pertamak disedot, tak ada bensin, solar pun disedotnya juga. Mau jadi apa anak-anak muda ini? Kalau ada sekarang anak SMP kelas 1 tahun 2023, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berarti 2033 dia sudah S1 tamat, dia akan jadi anggota polisi, tentara, PNS, pegawai BUMN, bisnismen. Kalau sekarang rusak, na'udzubillah, Indonesia akan rusak. Kalau mau melihat Indonesia masa depan, tanah laut ke depan, lihatlah anak-anak SMP hari ini. Saya melihat anak SMP hari ini yang ada di tanah laut, yang ada di Bajuin, yang hadir malam ini, baik-baik semua insya Allah, amin. Yang tak hadir, waduh, ini yang berat ini. Makanya bapaknya datang, anaknya dibawa, ibu datang, anaknya dibawa. Suami saya nggak ikut Pak Ustadz. Andai suami ibu nggak ikut, suaminya tetap baik. Kenapa? Karena dia izinkan ibu pergi. Betul Bu? Betul kata ibu itu. Papa, izinkan aku pergi sebentar. Mau kemana? Ada pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Oke sayang. Abang nggak ikut? Mau main gaprik sebentar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya pernah suatu ketika tausiah ceramah, pas tanya jawab, ada pertanyaan, nanya tentang wudu, nanya tentang khitan, nanya tentang macam-macam. Begitu selesai pengajian, ada satu jamaah, Ustadz saya mau nanya, kenapa nggak tadi? Saya malu Pak Ustadz, bisa nggak nanya 4 mata? 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya pakai narkoba Pak Ustadz, tolong doakan Pak Ustadz. Doa? Iya. Saya belum pernah baca hadis Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Tapi ada usaha dan ikhtiar. Mulut tidak pernah berhenti bertanya. Kasih uang, kasih duit, dipakai untuk apa? Dia sudah kerja, dia banyak uang. Bapak yang punya anak sudah kerja, bukan berarti tanggung jawab lepas.
sampai mati kita tetap akan ditanya tanggung jawab pada anak-anak kita. Dia sudah besar, dia sudah sarjana, dia sudah kerja, dia sudah punya uang, dia sudah punya rumah, maka ibu tetap ditanya. Ibu tetap bertanya ke anak-anak ibu, kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Uang kemana? Kenapa mukamu sayu? Kenapa matamu begitu? Saya ngantuk makan lembur tadi malam. Oh, kusangka kau pakai ganja. Jangan sampai kita diam melihat kemungkaran. Syaitan akhras. Siap jaga anak muda kita dari narkoba, siap jaga anak muda dari ganja, siap jaga anak muda dari sabu-sabu, siap jaga anak muda dari lem kambing. Kalau dia tetap juga pakai, kasih sate kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ampun kalau sudah kena narkoba. Saya diajak sama BNN, Badan Narkotika Nasional, sosialisasi narkoba, tentara, polisi, dokter, ustadz. Bagaimana Bapak TNI, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa? Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga. Anak-anak mudanya jangan sampai pakai narkoba. Kalau anak mudanya sudah hancur, kedaulatan negara akan hancur di masa akan datang. Kalau begitu, anak muda yang pakai narkoba mesti ditembak mati. Setuju? Hati-hati, dia sudah menunggu di jalan nanti. Habis itu Pak Polisi ditanya, bagaimana Pak Polisi? Kita mesti tegas, pengedar, pemakai, ketahuan, tembak mati. Luar biasa. Habis itu tanya sama dokter, kebetulan dokternya perempuan, agak lembut dokter. Memang narkoba ini berbahaya. Kalau kita pakai bisa gila, bisa mati. Mungkin Ustadz Abdul Somad agak lembut sedikit. Ini Bu dokter kelihatannya lembut, rupanya ujung-ujungnya gila sama mati juga. Bagaimana Pak Ustadz? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Di Saudi Arabia pengedar narkoba tertangkap di airport, dipancung kepalanya. Saya sendiri melihat ketika sedang musim haji, saya dari Maroko tahun 2007, dipancung kepalanya, putus kepalanya, menggelinding seperti bola, keluar darah mengalir. Setelah itu saya nggak makan 2 hari. Jadi memberikan efek jerah yang luar biasa. Mudah-mudahan penegakan hukum untuk pengedar pemakai ini tegas, sehingga selamat anak-anak muda kita yang makin yang sehat-sehat, insya Allah. Amin. Kalian pun yang sehat-sehat jangan sampai salah pergaulan. Ini kalau 9 orang makai, 1 nggak makai, dilecehkan. Tanya, kamu nggak makai? Enggak, bencong. Jangan diam. Ini kadang dilecehkan, kamu nggak makai? Enggak, bencong. Langsung mana biar aku pakai. Jangan begitu, harus pandai jawab. Kamu nggak makai? Enggak, bencong aja makai. Masalah makai nggak makai itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu malam ini mesti bangga punya anak muda yang luar biasa, bisa menghadirkan orang. Bapak Bupati datang, semuanya hadir, wakil DPRD datang, bapak-bapak datang, alim ulama hadir, para habaib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita kasih tahu saudara kita dari Sabang sampai Papua, begini kalau anak muda buat acara, kamera drone naikkan ke atas. Mana drone-nya? Belum naik. Naikkan ke atas biar supaya nanti semua orang tahu. Beginilah, Allah sudah tahu, malaikat sudah tahu, Nabi Muhammad sudah tahu, begini umatnya dari Bajuin. Tapi saudara kita belum tahu. Mereka sangka kalau pengajian 2-3 sop saja orang yang hadir. Mereka sangka kalau maulid Nabi di masjid yang datang orang-orang tua menunggu malaikat maut tiba. Dia tidak tahu di Bajuin begini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kamera ada senternya, hidupkan. Yang tidak hidup, campakkan ke laut. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oke, tangan bisa turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Kok sebentar kali Pak Ustadz? Sudah cukup untuk Instagram, sudah cukup untuk TikTok, sudah cukup untuk FB, sudah cukup untuk video pendek yang dikirim ke grup-grup WhatsApp. Tunjukkan kepada anak muda, tunjukkan kepada pemakai narkoba, kamu bisa bangkit dan semangat seperti anak muda Karang Taruna di Bajuin. Allahu Akbar. Dengan menyalanya lampu blitz tadi, baru saya tahu rupanya yang di atas itu manusia. Saya sangka pokok kayu tadi, tiba-tiba menyala dia. Dengan adanya lampu blitz solawat tadi, baru saya tahu ini rupanya pokok kayu. Saya sangka genderuwo. Dengan menyalanya lampu blitz tadi, baru nyata rupanya yang di samping-samping ini orang juga rupanya. Barulah saya tahu rupanya ini lapangan sepak bola, ada tiang gawangnya. Allahu Akbar. Biasanya orang di sekeliling lapangan sepak bola menonton pemain bola. Sekarang semuanya turun ke lapangan sepak bola. Yang dilihat marah yang di samping lapangan sepak bola. Begitulah kalau Allah mau menurunkan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang kedua, yang merusak Karang Taruna, yang merusak anak muda adalah kok jujur? Judi. Yang merusak ini. Dulu orang kalau mau main judi mesti datang ke rumah tetangga ngajak main judi. Sekarang duduk di kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, sendirian bisa main judi. Judi apa namanya? Tuh banyak yang ngaku judi online. Berapa banyak orang tua tiba-tiba ditagih ke rumah, bapak bayar. Saya nggak pernah main judi. Rupanya handphone dipakai, dipinjam. Siapa yang minjam? Istrinya. Istri pun juga sudah kena judi online. Pas ditanya, kenapa kamu tega pakai handphone saya main judi? Itulah gara-gara kamu kurang ngasih biaya, Pak. Tapi udah cukup semuanya, beli beras, gula, minyak untuk skincare, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, selamatkan anak muda kami dari judi. Kalau mau kaya, tanam kelapa sawit. Kalau mau kaya, tanam karet. Kalau mau kaya, gali batu bara. Kalau mau kaya, dengan rezeki yang halal. Adapun judi, berapa banyak tidak terhitung jamaah yang ngaku saya dapat 1 miliar Pak Ustadz, ingin 2 miliar, dapat 2 miliar Ustadz, ingin 3 miliar, dapat 3 miliar Ustadz, ingin 5 miliar, taruh terus, pasang terus, main terus. Akhirnya bagaimana? Sekarang saya punya utang 10 miliar Pak Ustadz. Duit hantu dimakan tuyul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judi adalah perbuatan setan yang mengatakan itu Allah. Rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Maka kalau ada suami ibu yang main judi, jangan ragu, lapor segera. Mana Pak polisi? Nggak ada malam. Mana Pak polisi? Saya ngeliat, saya pura-pura nggak ngeliat tadi. Kalau ada istri bapak yang main, jangan takut, laporkan segera. Kenapa? Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya hukum. Bapak menasehati, Ma, jangan main judi ya Ma. Allah,
warung dengar pengajian Ustaz Somad 2 hari aja. Kita dulu ketemunya kan di meja judi, Pak. Iya, tapi aku udah tobat, udah hijrah. Gak usah ceramah, pergi sana. Dia pun ada suara saya tadi. Dia pun ketakutan. Rupanya dia anggota suami takut istri. Maka diam-diam melaporkan ke Pak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Babin Kamtibmas. Insya Allah akan ditindak. Kenapa? Karena negara kita tidak hanya selesai dengan nasihat, ada hukum. Manusia ini tidak jera kalau kena tausiah. Ada hukum, hukum ditegakkan. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, orang yang masih bermain judi, orang yang memfasilitasi judi, orang yang memberikan izin judi, orang yang melindungi judi, berikan dia hidayah supaya segera bertaubat ya Allah. Dibarakati Maulidir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah didoakan, yang sudah diceramahkan, yang sudah dikasih tahu, tetap juga tidak dia berhenti. Matikan dia ya Allah. Lihatlah hebatnya umat Nabi Muhammad, tidak ada yang mengaminkan. Kenapa? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Mereka tidak sampai hati kalau saudaranya ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan yang berjudi dia bertobat kepada Allah dan pada akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai sakaratul mautnya susah. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Ustadz alim ulama membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ringan semuanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berat, tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia menyepelekan muazzin, menyepelekan ulama, menyepelekan habaib, menyepelekan guru-guru. Hayya 'alas salah, duluan aja lah. Tidak pernah mau datang ke surau kelanggar musola, sampai akhirnya kematian itu tiba. Orang baik mati, orang jahat mati, orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Nah, akhirnya penjudi itu juga mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena perbuatan selama hidupnya. Sampai akhirnya semua bingung, gimana ini nggak mati-mati. Dipanggil teman akrabnya. Teman akrabnya ya tahu kebiasaan, langsung ditunjukkan handphone gini, langsung mati. Tanya temannya, gambar apa yang kau kasih di gambar bala 6 ini kan? Iya, katanya langsung mati. Ya Allah, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang terbiasa sejak muda melakukan sesuatu sampai tua tidak akan berubah. Dari muda jangan berjudi, dari muda jangan buat dosa, dari muda jangan buat maksiat. Insya Allah tuanya husnul khotimah, mudanya bahagia, tuanya bahagia, matinya masuk surga. Anak muda karang taruna. Allahu Akbar. Bagi yang belum bergabung, bergabung segera. Malaikat maut di tepi jalan. Ustadz Abdul Somad, ini bukan remaja masjid. Tidak perlu bawa nama, yang penting karyanya. Mereka tidak sebut mereka remaja masjid, mereka tidak mengatakan diri mereka pencinta Nabi Muhammad, mereka tidak memakai nama macam-macam, namanya Karang Taruna, tapi perbuatannya malam ini membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu di tanah laut bangga tidak punya anak muda seperti anak muda yang berkarya malam ini. Saya sebagai ustadz bangga. Kalau ada orang tua baik memang sudah wajar, kapan lagi udah mau mati. Tapi kalau ada anak muda baik, anak muda buat acara, anak muda diarahkan, maka insya Allah tanda bahwa negeri ini baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, yang merusak anak muda. Dulu kalau ada orang tegap berotot gagah, kita dalam mati, apalagi saya yang kurus ini, aduh. Tapi setelah mendengar berita-berita betapa banyak orang yang kelihatannya gagah tegap,
Pas ditanya, masjid di mana? Sana. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari LGBT. LGBT gerakan internasional. Film-film kalau mau menampilkan LGBT disupport. Acara-acara kalau mau menampilkan LGBT, mengundang artis LGBT disupport. Kalau mengupdate status, membuat huruf LGBT menyerang, langsung di-banned, langsung dihilangkan. Maka hati-hati, mesti pandai menulisnya L6, pokoknya belok-belokkan lah, jangan lurus-luruskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai postingannya dihilangkan, supaya diselamatkan. Alhamdulillah, ini anak-anak muda latihan pencak silat, latihan karate, latihan judo, latihan tinju, supaya gagah, supaya bangkit semangatnya. Minta ke Bapak Kapolres, Kapolsek supaya latihan baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak muda kami ya Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, kerak bumi naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu-batu api neraka. Itu adalah azab yang diturunkan kepada kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Dari kata Sadum itulah maaf beribu maaf, sodomi, perbuatan sodom. Makanya kadang banyak sekarang orang tidak jijik, tidak kotor, karena namanya sudah dipoles malah jadi bangga, merasa hebat karena istilahnya internasional. Tapi nanti kalau saya ngomong, masa Ustadz ngomong begitu jorok? Itu bukan LGBT, itu namanya GPLT. Apa itu Pak Ustadz? Gerakan Pencinta Lobang Tai. Ustadz Somad nggak layak ngomong begitu. Ini acara pengajian di depan habaib, di depan ulama, di depan pemimpin. Ngapa Ustadz ngomong begitu? Saya ngomong begitu aja kalian bilang tidak pantas, kalian bilang kotor, kalian bilang menjijikkan. Bagaimana dengan yang melakukannya, guys? Betul? Logika, akal, pikiran dipakai. Dokter-dokter sudah ngasih tahu berapa banyak orang yang kena penyakit, karena itu bukanlah saluran yang diciptakan Allah untuk sesuatu yang baik. Ada tempatnya. Ini perbuatan maksiat, merajalela. Nauzubillah. Coba tonton acara pagi, siang, sore, malam. Nanti hari libur, hari Ahad, tontonlah TV ini, TV ini, TV ini, TV ini. Lihatlah acaranya, pembawa acaranya, tamunya, artisnya. Pasti ada kaum jenis makhluk ini. Mudah-mudahan sebelum mati diberikan Allah hidayah, insya Allah. Bagi yang sudah mulai ada ketertarikan dulu, orang khawatir kalau anaknya suka. Oh, rupanya pakai sorban mesti begini. Dulu orang khawatir anak laki-lakinya suka dengan anak gadis. Zaman saya dulu. Sekarang ada yang lebih mengerikan lagi. Lewat anak gadis dia cuek aja, lewat laki-laki baru dia menarik. Ternyata suka kepada, na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak Karang Taruna kami dari pencinta sesama jenis ini. Ini adalah hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerikan azabnya. Orang lalu kemudian bertanya-tanya, kenapa Allah tidak menurunkan azab ke Amerika? Kenapa tidak diturunkan azab ke Eropa? Kenapa tidak diturunkan? Mereka sedang berada dalam azab. Azab itu bukan gempa bumi, azab itu bukan tsunami, azab itu bukan kematian, tapi azab adalah kelihatannya nikmat, kelihatannya hebat, kelihatannya kaya, tapi sebenarnya sedang berada dalam laknat. Yang malam ini bawa mobil, yang malam ini bawa motor, yang malam ini bawa anak istrinya, insya Allah mobilnya, motornya itu adalah nikmat. Yang besok subuh motor dibawa ke masjid, yang besok subuh mobil dibawa ke masjid, itu motor dan mobil insya Allah nikmat. Tapi motor yang dibawa ke tempat maksiat, motor yang dibawa ke tempat dosa, itu adalah bukan motor nikmat, tapi motor laknat.
bendanya sama, materinya sama, motornya sama, orangnya sama. Bisa jadi nikmat, bisa jadi laknat. Angin malam ini nikmat apa laknat? Angin malam ini nikmat. Kenapa? Karena tidak ada angin, saya kepanasan. Maka alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu jangan khawatir masuk angin. Kenapa? Insya Allah pulang dari sini minum air jahe hangat, sembuh sehat walafiat insya Allah. Kalaupun sakit-sakit, sakitnya itu menghapus dosa-dosanya di masa lalu insya Allah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tabligh akbar dan zikir hibah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut 2023 bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad 1445, lapangan sepak bola GT Siayam Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Jumat malam 15 September 2023, ba'da sholat Isya 20 waktu Indonesia Tengah. Masya Allah, gambar saya yang paling besar. Itu aja kuncinya sebenarnya. Begitulah anak-anak Karang Taruna memuliakan Ustadz Somad. Dia tahu Ustadz ini kurus, kecil, dibuat gambarnya besar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak muda ini diberikan kebaikan dunia akhirat, istiqomah, diberikan jodoh yang baik-baik. Masya Allah, kuat sekali amin ya. Yang keempat, pergaulan bebas. Coba lihat bagaimana adik-adik Karang Taruna memasang barisan malam ini. Tidak disatukan laki-laki dengan perempuan. Ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Dari sini ke sana ada perempuan. Yang laki-laki ini mengawal. Ustadz Abdul Somad diletakkan di tengah. Dia tidak berpihak ke laki-laki, dia tidak berpihak ke perempuan. Dia mendamaikan laki-laki dan perempuan. Amin. Malam ini, malam Sabtu, besok malam, malam Ahad, malam libur, anak muda, anak lajang mulai mempersiapkan motornya untuk bawa pasangan buah hati belayan jiwa. Knalpotnya baru dihitan sunat. Pas lewat di depan rumah dia Itu tidak terjadi di Bajuin Tanah Laut, karena di sini anak mudanya baik-baik semua insya Allah. Amin. Malam ini yang hadir lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari 40.000 orang. Doanya dikabulkan Allah. Ya Allah, anak muda Bajuin yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Anak muda yang pacaran putuskan ya Allah. Sekali lagi, putuskan ya Allah. Terkabul, putus semua. Sampai hati Ustadz Somad, kami sudah mau nikah. Kami udah mau nikah, kenapa putus? Yang putus malam ini, besok nikahkan ya Allah. Gimana? Udah agak tenang? Udah agak tenang. Saya bukan jahat. Saya nggak ada niat jahat bilang putus lalu kalian putus seperti layang-layang putus dihembus angin. Jangan gitu Pak Ustadz, kami udah pacaran 5 tahun. Apa? Pacaran 5 tahun? 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah? Itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini.
Pokoknya malu untuk disebutkan kepada orang tua. Apa gunanya? Bonceng sana, bonceng sini, angin kencang, masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang keluarganya malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang pada akhirnya menggugurkan aborsi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang resikonya mati menjerit laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Bodoh, tolol, jangan mau. Kalian dieksploitasi. Hai laki-laki, kalian laki-laki, tapi emak kalian perempuan. Kalian laki-laki, kakak kalian perempuan. Kalian laki-laki, adik kalian perempuan. Kalian laki-laki, kalian akan menikah dan kalian akan punya anak perempuan. Bagaimana kalau anak perempuan kalian akan disia-siakan orang? Kalian akan menjadi orang tua. Kalian akan punya anak gadis. Anak gadis kalian akan disia-siakan orang. Ingat masa depan kalian. Ustaz Somad, anak saya laki-laki, tapi saya punya keponakan perempuan. Saya mesti memperhatikan, jilbabnya mesti panjang, bajunya mesti panjang, jangan ada pergaulan. Saya khawatir saya pergi kemana-mana, takut saya dia dibawa orang. Masukkan ke pondok pesantren. Kalau sudah di pesantren insya Allah aman. Kalau dia dapat beasiswa, kemana dulu? Lihat di sana ada tidak keluarga, saudara, kawan, sahabat yang adil dan amanah. Ya Allah, jaga anak-anak laki perempuan kami ya Allah. Jaga dari zina, jaga dari prostitusi, jaga dari perbuatan maksiat ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu mesti terus bertanya, kamu pulang jam berapa? Kamu jalan dengan siapa? Bapak sama ibu mesti kompak. Kalau bapak melarang, ibu juga melarang. Kalau ibu melarang, bapak juga. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah mendengar ceramah Ustadz, kami takut. Akhirnya kalau ada laki-laki besok menjemput anak saya tegas Pak Ustadz. Iya mesti begitu, langsung diamalkan. Siap? Bunyinya macam gak siap. Siap? Masya Allah, marah kelihatannya. Pak, boleh saya bawa anak gadis bapak jalan sebentar? Tidak, sekali tidak, sampai hari kiamat tidak. Bentar aja Pak. Tidak, 5 menit, 3 menit pun tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam, bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah lagi dari itu. Inilah yang merusak. Kalau bapak dulu pernah buat dosa, kalau ibu dulu pernah buat maksiat, tutup pintu dosa itu. Jangan terbuka untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini dulu jahat Pak Ustadz, saya ini dulu bodoh Pak Ustadz, saya ini buat zina Pak Ustadz. Maka anak saya jaga Pak Ustadz. Itu orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, anak saya mesti lebih jahat dari saya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ustadz Somad, saya ini anak muda yang nakal Pak Ustadz. Saya ini playboy. Playboy berarti capnya cap kelinci, bukan Pak Ustadz, cap tupai. Habis semua pohon kelapa Pak Ustadz gelobang. Ini playboy cap apa? Ini cap gayung Pak Ustadz. Habis semua air di cenduknya Pak Ustadz. Mudah-mudahan mandi bertaubat, taubatnya diterima Allah sebagai taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima orang yang syirik mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menerima taubat semuanya. Dosa zina, dosa maksiat, dosa khamar, dosa narkoba, semuanya diterima Allah. Yang penting kita mau memperbaiki diri. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Mandinya gimana Pak Ustadz? Mandi basah semuanya. Apalagi ini di tanah laut. Laut dekat dari sini. Dekat. Nah, mandi taubat di laut. Kalau saya mandi taubat di laut, gimana Pak Ustadz? Dosa saya hilang. Yang jelas daki hilang. Mandi di laut itu kan ada garamnya, hilang semua. Kalau di tengah laut Pak Ustadz, kalau di tengah laut bukan cuma daki yang hilang, kau hilang sekalian. Bersih. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz bebas. Ayat apa saja.
Habis itu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pendek kali istighfarnya, dosanya panjang. Dosanya panjang, istighfarnya astagfirullah, astagfirullah. Cepat pula itu. Apa ini? Tak seimbang antara istighfarmu dengan amalmu, tak seimbang antara taubatmu dengan dosamu. Syarat taubat nasuha yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi kalau hafal Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak hafal Pak Ustaz. Enggak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja, gerak-gerakkan aja mulut. Allah Maha tahu. Mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sujud lama-lama, teteskan air mata, bangun di tengah malam. Saya kalau doa di masjid orang ramai nggak khusyuk, bangun tengah malam, jam 2 malam bangun. Ya Allah, begitu banyak dosa. Nggak lama terdengar suara. Disangka suara malaikat mengatakan sudah dimaafkan, rupanya suara dari balik. Gol! Orang nonton Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Jangan nunggu tengah malam untuk bertaubat, langsung mandi taubat. Siang-siang sholat sunat taubat bisa. Duha pagi, malam tahajud, witir malam tahajud. Tapi kalau sholat sunat taubat dibuka Allah kapan saja. Kalau bahasa kampung kita 24 hours, 24 jam, kapan saja minta ampun kepada Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya nggak suka istighfar yang pakai lagu-lagu gitu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kalau istighfar pakai suara kuat malah hati saya nggak khusyuk Pak Ustadz. Istighfar pakai irama boleh apa nggak boleh? Boleh. Istighfar pakai suara boleh apa nggak boleh? Boleh. Istighfar nggak bersuara dalam hati boleh apa nggak boleh? Boleh. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Tapi kadang kita perlu memberitahu diri kita tentang bahwa aku sudah bertobat. Astagfirullah. Coba tulis di belakang mobil itu astagfirullah, sehingga orang yang belakang mau ngamuk-ngamuk, mau kelakson karena terlalu lama jalan, tengok astagfirullah. Begitu. Ini di belakang mobil tulis gambar, mau pulang rindu, nggak pulang malu. Maka buatlah sesuatu yang membuat orang menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pinggir jalan tulis subhanallah. Kita kalau mau ke Makkah dari kota Madinah, lewat di jalan, lihatlah tulisannya subhanallah, sehingga orang kalau nyetir subhanallah, tengok alhamdulillah, lihat lagi Allahu Akbar, mengingatkan kita kepada Allah. Saya nggak ada mobil Pak Ustaz, di motor juga tulis di situ, tulis di belakang itu tulis say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Mantap, motor ente hebat ya, ada tulisannya say no to bonceng. Iya, tapi pas hari Sabtu hilang karena mau bonceng malam Ahad. Mudah-mudahan istiqomah anak muda kita semua, insyaallah. Ini Ustaz Somad ini ngomongnya aja, jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran. Jangan-jangan dia dulu waktu kuliah pacaran. Inilah mahasiswa yang nggak pacaran 4 tahun selama di Mesir.
Kenapa? Nggak dapat. Ini banyak anak-anak muda nih kadang, nanti kalau kami nggak pacaran gimana Pak Ustadz? Hari gini nggak punya pacar apa kata dunia? Serius aja belajar, nanti setelah belajar kalian sukses, setelah itu nanti semua di mana ada gula di situ ada. Ustadz Somad ini udah tua, kurus, hitam, kering, pesek. Tapi lihatlah komen-komen di YouTube, lihatlah komen-komen di Instagram. Emangnya apa komennya Pak Ustadz? Saya pernah baca komen apa? Jadikan aku yang kedua ya Ustadz. Saya aja yang kurus, jelek, hitam, begini, begitu. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng anak Karang Taruna ini. Kenapa Ustadz Somad dari tadi ceramahnya Karang Taruna? Saya malam ini sedang berhadapan dengan anak-anak Karang Taruna. Tapi kami Pak Ustadz udah tua, bapaknya. Kami sudah tua, emaknya. Kami masih kecil, adiknya. Semuanya adalah punya hubungan dengan Karang Taruna. Anak muda, harapan calon mertua, harapan orang baik-baik semuanya insya Allah. Yang terakhir, yang kelima, yang merusak anak muda adalah aliran sesat, sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik, syiah, wahabi. Insya Allah negeri kita selamat dalam ahlus sunnah wal jamaah, bersama dengan para habaib, bersama dengan para guru, bersama dengan para ulama. Yang sudah ikut baca Simtud Durar dengan guru, lanjutkan. Yang belum menggabungkan diri, segera selamatkan diri. Fitnah akhir zaman luar biasa. Dengan bersolawat, dengan berzikir, dengan berjamaah. Man syadda syadda finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Jomblo masuk neraka. Ustaz jangan ngomong gitu. Maksudnya sendirian, tidak berteman, tidak bersahabat, tidak berteman, tidak berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan berpecah belah. Dengan bersama kita akan bisa menggandeng teman dan sahabat. Anak-anak muda mesti dikerahkan. Anak muda dikerahkan bersama dengan Paskas. Apa itu? Pasukan amal soleh yang mengetuk pintu-pintu rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu, pakai baju Paskas, pasukan amal soleh, mengutip 1000 sehari. Kalau 1 bulan berarti 30.000. Tidak, hanya 25.000. Belum 1000 sehari, kok sebulan 25.000? Tanggal merah tidak dihitung. 1000 sehari, 1 bulan 25.000 dikumpulkan oleh adik-adik Paskas. Kita sudah menyantuni fakir miskin, yatim, duafa, 600.000 penghafal Quran disantuni melalui program ini. Bagus apa tak bagus? Bagus. Sudah ada atau tidak ada di? Di Bajuin sudah ada. Mas, belum ada. Wah, dikumpulkan anak-anak muda supaya bergerak. Kenapa? Di Bandung sudah ada, di Sumatera sudah ada, di Jogja sudah ada. Supaya apa? Supaya orang kalau bersedekah 100.000 berat, tapi kalau bersedekah dengan 1000 maka insya Allah. Orang kalau 1000, Mbak, Bu, Pak minta 100.000, sakit jantungnya langsung. 100.000. Tapi kalau 1000, oh upil kata dia. Upil kecil aja. Tapi jangan sepele. Yang 1000 itulah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang kaya-kaya support pesantren. Tanya kepada guru, tanya kepada Habib. Habib, guru, mana lagi tanah yang perlu? Itu tanah saya wakafkan. Setelah Ustaz Somad pulang tausiah, alhamdulillah banyak yang mewakafkan tanah Pak Ustaz. Itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mewakafkan tanah? Nggak tahu. Tanahnya sejauh mata memandang kaya, tapi begitu mati menghadap Allah semuanya tinggal. Rumah tinggal, mobil tinggal, anak tinggal, istri tinggal. Ibu mau ikut sama bapak kalau mati? Nggak ada yang mau. Bapak mau ikut ibu kalau mati? Nggak ada. Lalu kemarin yang katanya sehidup semati, gombal. Aku hidup, kau mati. Hartanya jadi gono gini, begono
begini, akhirnya kita mati menghadap Allah. Selamat dunia akhirat. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi malam? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 5 yang merusak anak muda. Apa yang 5? Aduh, aku nggak ingat tuh apa yang 5. Bagi yang tidak ingat, mudah. Ceramah malam ini bisa diulang lagi rekamannya. Tapi pas kami buka di YouTube itu banyak sekali Ustadz Somad. Ustadz Somad yang di kampung kami yang di mana? Lihat yang Ustadz Somad pakai topi dan baju sasirangan. Maka itulah yang bersama dengan Karang Taruna. Nggak perlu lihat judulnya, lihat aja gambar di YouTube. Lihat mana yang ada gambar. Ah, ini. Karena nggak ada tempat lain. Ini hanya ada di tanah laut, hanya ada di Bajuin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang 5 itu nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap jaga anak muda? Siap jaga Karang Taruna? Siap jaga Indonesia? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 5, betul. Masih sanggup 1 jam lagi? Masih kuat? Masih semangat? Saya nggak kuat. Orang Bajuin ini kuat luar biasa. Dari mana Ustadz tahu? Saya kalau ceramah tuh mata saya tajam ngelihat. Kuat mereka, nggak ada yang di tempat lain baru 15 menit keluar kuda nil. Kita ceramah bagaimana semangat anak muda, dia malah ustadznya berapi-api, dia berair-air. Di Bajuin semuanya semangat luar biasa. Pak Bupati tidak ceramah, Pak Bupati tidak khutbah, Pak Bupati tidak tausiah. Dia cukup berdakwah dengan kekuasaannya 1 miliar untuk program sosial keagamaan anak muda. Dengan kekuasaan pakai untuk menyelamatkan anak muda. Betul? Bupati, camat, pakai semuanya. Bapak polisi, tidak ada kata sambutan, tak ada ceramah, tak ada tausiah. Cukup dengan seragamnya, dengan pistolnya. Dia ketemu anak muda, mau pakai narkoba, pakai. Mau main judi, istilah judi, main. Mau laga ayam, laga. Oh, pecahkan ginjal. Mumpung seragam masih ada, pistol masih besi, pakai menyelamatkan anak muda. Betul? Jangan nanti setelah seragam tidak ada, pistol tidak ada, baru datang ke masjid, Ustadz Somad ceramah berapi-api, baru nanya, Ustadz Somad, apa yang bisa saya lakukan? Bapak apa? Saya polisi. Seragamnya baru ditarik negara. Pistolnya, pistol besi udah nggak ada, tinggal pistol air Pak Ustadz. Apa yang mau diselamatkan? Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, kalian bukan ustadz, kalian bukan habib, kalian bukan guru, kalian bukan ulama, tapi pahala kalian bisa lebih besar dipakai jabatan, seragam, pistol untuk menolong agama Allah, menyelamatkan anak muda. Betul? Seorang muazzin anak muda suaranya hebat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara menggelegar, hayyalas salah. Yang datang ke masjid cuma dia sendiri. Tapi ada orang yang suaranya pas-pasan, tapi masjid bisa penuh. Allahu Akbar. Ramai masjid. Orang heran. Semua kapolsek datang, semua kapolres datang.
Padahal azannya biasa, rupanya yang azan Kapolda. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Ini Ustadz ngomong gini, ceritanya fiktif atau fakta? Fakta. Dulu dia tugas di Pekanbaru Riau. Kalau dia sholat subuh di masjid, masjid itu penuh dengan polisi. Siapa? Kapolda. Dan selama bertugas tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, keliling, orang ramai semuanya. Begitu dia pindah, kosong masjid lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, makhluk-makhluk unik seperti ini ada, tapi tidak banyak. Perlu dibudidayakan, perlu dipelihara. Mudah-mudahan makhluk seperti ini dijaga Allah di kampung kita, insya Allah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga negeri kita, negeri dalam keadaan aman dan damai, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah, anak-anak muda kita selalu istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah bersama hingga ke jannah bersama Rasulullah. Ala hazihin niyah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, selamatkan anak kami, selamat negeri kami, selamat pemimpin kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, mak kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Wali habaibina, para habaib yang kami cintai. Wali asatizatina, ustad-ustad kami. Wali man ahsana ilaina, orang yang pernah berbuat baik pada kami belum sanggup kami membalasnya. Wali zami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wajma'na wa iyyahum al habibil mustafa. Satukan kami nanti di surga Jannatul Firdaus sebagaimana kami malam ini bisa bersama jugalah kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqatta'ami. Bapak Bupati kami, Bapak Camat kami, Bapak DPRD kami, Bapak pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka istiqomah iman dan Islam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan tanah laut ini negeri yang aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.